Kasusnya penggelapan dan pencemaran nama baik dan ini berat banget. Bakal panjang, lihat aja. Kalau saya sudah prediksi dari beberapa bulan yang lalu. Ya kan, dari 3 bulan lebih yang lalu saya sudah bilang, ini langkah-langkah kuasa hukum kamu ini bahaya karena terlalu halu, ya, terlalu tinggi tuntutannya, terlalu nggak masuk akal dan terlalu pansos. I'm so sorry. Kenapa saya bilang pansos? Karena dari awal aja kelihatan kan, kalau pengacaranya harus punya berkelas kan nggak perlu rame-rame. Terus kedua, cara-cara strateginya menggebu-gebu tapi salah semua. Yang ketiga saya udah bilang, Lisa, gua nggak yakin itu anaknya Pak RK. Enggak, ini. Ya sudah, pesan gua, aku bilang dari beberapa bulan yang lalu, ketika itu tidak terbukti, iris kuping gua kalau lo nggak masuk. Gue dulu kasus ikan asin cuman mulut aja udah jelas-jelas langsung kena, apalagi lu yang menyerang, ya kan, menyerang kehormatan orang lain sehingga orang itu karirnya jadi hancur, ya kan, dengan urusan maaf prostitusi terselubung, bener gak? Itu kan urusan jual beli, ya itu resiko lo kan, mau lo hamil 100 orang juga, mau 100 anak juga, ya itu kan kasarnya lo udah jual beli, resiko lo, kenapa lo baru minta tanggung jawabnya sekarang? Enggak kak, tapi kata pengacara aku bisa kak, tenang aja kak, ini masuk begini. Gua bilang, oh iya dong, kalau gua bilang kalau semuanya begitu berapa banyak nih kasus para pejabat simpenannya pada teriak semua, pada bilang hamil semua, kan nggak ada yang berani kayak gitu, baru lu doang. Ya nggak bisa kak, soalnya aku dari pengacara udah dibiayain segala macem gitu loh untuk urusan kasus ini, dan pengacara aku sudah meyakinkan bahwa aku bakalan bisa. Ya sebenarnya bukan Lisa yang halu, pengacaranya yang halu. Saya sudah bilang, waduh kalau udah makan duit orang susah juga ya kalau kayak gitu, pantesan lu nurut aja. Aku bilang, ya gue pengacara berkelas, ya kan, gue tidak mau mempengaruhi karena nanti kita kena kode etik. Tapi pesan aku, lu akan kena, berhentikan ini kasus, ya kan, bahkan tuntutannya sampai dengan 20 miliar. Gila aja 25 miliar, gue juga mau dong kasarnya. Iyalah, karena pengacaranya meyakini bakalan kena minimal dari 25-15 aja cabut ambil. Ya gila-gila loh, siapa yang mau? Apalagi DNA-nya, DNA-nya aja udah nggak terbukti. Kan aku tahu kronologisnya gimana, cuman ya aku nggak mau ikut campur lah ya, aku sebagai teman tetap nutupin. Tapi bahaya karena aku bilang, lu bermain begini iris kuping gue, lu masuk penjara. Ya udah, that's it, kita lihat aja omongan aku. Belum lagi kasus penggelapan toh, makanya aku udah berapa bulan ini sebenarnya gue kangen banget sama dia. Tapi aku nggak mau karena semua orang pada, lu jangan main sama dia, nanti reputasi lo jatuh. Terlepas dari pribadi dia jujur, gue sayang banget sama dia baik, polos nih anak. Tapi di lingkungan yang toksik yang salah, gitu loh. Karena nih lingkungan pada pansos semua. Kan gue udah bilang sama Lisa, kalau lu nanti masuk penjara, lu yang dirugikan. Sama kayak Nikita, kasihan Nikita diributin ini itu ondal-ondal pada pansos. Kan akhirnya apa? Hukuman dia jadi dalam, jadi berat. Ya itu resiko dia. Gue udah bilang dari awal, tuh ondel-ondel nggak usah sok tahu, nggak bakalan Niki dari awal dia ditangkap ya waktu gue wawancara sama media. Nggak mungkin Niki itu akan ada penangguhan satu, nggak mungkin dia tuh bebas. Orang kalau udah P21 pengadilan, ya lo harus ngikutin semuanya sampai selesai. Mana ada lo tiba-tiba gaib gitu, kasusnya hilang aja, apalagi itu udah atensi dan ditonton udah seluruh masyarakat Indonesia. Ini kan orang-orang ini so pinter semua karena bukan lawyer. Kalau gue kan jelek-jelek begini, gue udah pengacara, gue udah capek ngurusin klien. Walaupun gue nggak pernah expose karena mohon maaf klien gue corporate dan klien gue konglomerat. Kenapa gue nggak mau ngurusin artis? Mohon maaf, artis nggak ada duitnya. Yang ada kalau gue jadi pengacara artis, barter deh kak, barter deh. Ngapain, gue capek. Ya gue kan pengacara cari duit dong. Untuk gue jadi pengacara udah modal miliaran. Masa gue kalau gue cuma masuk TV tiap hari juga gue udah bosan masuk TV, bener gak? Ya gue kan cari duit dong. Ya gue sekarang klien gue orang-orang konglomerat semua. Terakhir komunikasi sama Lisa kapan kak? 5 hari yang lalu waktu dia mau masuk pagi-pagi ambiar, dia ngajakin aku nginep di hotel karena kita kadang-kadang suka nginep di hotel karena kan rumah dia jauh di Bintaro lah, ke daerah sono lah. Jadi dia, ayo dong kak pagi-pagi, gua kangen kak sama lu datang. Secara personal kita tetap sayang, tetap baik. Tapi aku gak bisa nyemplung di lingkungan itu karena bahaya nanti buat aku. 5 hari yang lalu tuh apa dia udah
sudah terbuka juga ke KBRI bahwa sebenarnya status dia juga tersangka. Dia kan nggak cerita apapun. Kalau dia itu kan karena udah didoktrin oleh pengacaranya, jangan pernah cerita-cerita. Karena kan biasalah ya kan pengacaranya mungkin nggak mau strateginya itu tahu. Karena kan ya gua kan pinter juga kan dihukum, kalau gua nggak pinter kan gua nggak mungkin punya klien. Ya tapi kan aku sudah ingatkan gitu loh, dan aku kan punya kesibukan, jadi aku juga nggak mungkin tiap menit gua harus dampingin Lisa gitu loh. Tapi aku sudah kasih clue-cluenya berapa bulan yang lalu. Ya sekarang ternyata 2 loh kasusnya, penggelapan dan pencemaran nama baik, dan ini berat banget. Bakal panjang, lihat aja. Kak, ini kan sudah pemanggilan pertama tadi sebagai Iya. tersangka dan dia tidak hadir. Iya. Sakit. Menurut kakak seperti apa? Aku rasa sih mungkin nggak sakit-sakit parah ya, karena kan dia masih tetap bikin konten segala macem. Tapi mungkin biasanya pengacara itu akan menahan kliennya pada saat panggilan pertama karena untuk mengatur strategi, ngulur waktu. Itu strategi pengacara biasanya seperti itu. Ya kita lihat aja, yang kita harapkan jangan sampai panggilan ketiga dia nggak datang. Kalau panggilan ketiga dia nggak datang, apalagi lawannya ini kan Pak RK, pasti dia dicomot punya. Kalau dari comot punya kan yang rugi siapa? Jemput paksa loh, nggak main-main loh. Ini kan kasus besar sekali menyangkut nama baiknya Pak RK, gila gue ya nontonnya aja serem, menggigil. Berani banget, ini sih keren sih. Yang keren siapa ya? Pengacaranya. Yang korban siapa ya? Lisanya. Gitu. Melihat dari perspektif hukumnya kan tadi, strateginya pengacaranya. Ya strateginya pengacaranya ya sekarang bagaimana kita sudah jelas dari hasil gini loh. Kan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Itu satu. Kedua, dia mendalilkan bahwa dia sudah hamil anaknya Pak RK. Sudah jelas-jelas hasil DNA kan itu akan menguatkan bukti untuk dari Pak RK kan gitu. Sudah jelas itu hasil DNA-nya bukan atas DNA-nya Pak RK. Ya sudah jelas itu kan pencemaran nama baik, kena banget, bisa 5 tahun lebih. Ya sekitar 5 tahun lah paling enggak. Gitu loh. Belum lagi nanti ada kasus lagi, laporan penggelapan lagi, naik lagi. Lain lagi tuh laporan, kan capek. Ya udah nanti kayak ini kita kedua nanti ujung-ujungnya. Kak, terkait dengan Lisa Mariana akhirnya sujud lagi kembali ke Pak RK dan meminta perdamaian. Menurut kakak seperti apa? Ya bencong dong ini pengacaranya. Ya sorry ya, maksudnya bencong dalam arti lu udah sikat-sikat orang, udah hancurin orang, terus lu minta maaf. Kalau gue jadi kalau gue jadi Pak RK sih gue nggak mau, gue sikat terus. Karena memang pengacaranya arogan kan gitu. Ya iya, lalu siapa lu sikat pejabat tinggi? Pak RK kan kita respect banget, terlepas apapun pribadi dia, ya itu manusia, semua orang punya aib ya. Tapi kalau Untuk tetap melanjutkan. ya iyalah lanjutin aja. Kalau Lisa akhirnya sujud untuk minta untuk ya iya sekarang satu sisi tes DNA dia tetap ingin berlanjut. ya halu. Halu ya. Iyalah, ya halu lah. Makanya gue bilang, Lisa lo kalau mau jadi ratu halu kayak gua. Lu halu-halu dengan berlian lo, lu halu-halu dengan kecantikan lo. Jangan lu halu urusan hukum, ya kan? Makanya gue bilang lingkungannya toksik, bukan yang ngajarin yang bener. Sekarang kenapa dia nangis-nangis minta perdamaian? Ya bagaimana gue tanya sebagai pengacara membuktikan tes DNA itu udah akurat loh. Kalau ketika tes DNA itu mungkin masih, mana bisa tes DNA hal-hal seperti itu terjadi karena kasihan dia juga. Nanti kan dia akan berat juga, ya terbukti kan berat. Sekarang omongan gue kan gak ada yang salah gitu loh. Makanya kan kemarin aku sempat nyerang juga tuh ondel-ondel pasukannya, ngapain sih ya kan bikin rusuh-rusuh, pansos-pansos kayak lo nggak punya duit, nggak punya kerjaan, tiap hari bolak-balik ke pengadilan, kalau lagi sidang ya kan nggak pernah absen, sibuk aja. Ini nanti akan bebas, akan ada penangguhan, ada yang jualan di TikTok ya kan, ada yang sambil live ya kan, sambil pose-pose. What the aneh gitu, menurut gue sih itu aneh banget gitu, nggak berkelas ya, dan itu rame banget tuh bicara gue di medsos gitu. Jadi menurut aku, feeling aku sih mungkin sekitar 8-9 tahun gitu, feeling aku ya, aku nggak tahu ya, aku nggak mau mendahului, tapi kan nanti dikurangin lagi 2/3, itu pun kalau nanti ketika dia naik banding dikabulkan. Yang serem kan kalau naik banding nanti tidak dikabulkan, bisa lebih dari 11 tahun, ya itu sekarang tergantung pertimbangan majelis ya kan, tergantung pertimbangan dari hakim. Ya kita sebagai teman mendoakan aja semoga tuntutannya bisa lebih ringan, syukur-syukur bisa 5 tahun, 3 tahun kan gitu. Tapi kalau udah dituntut 11 tahun dari awal ini agak berat sih menurut saya sendiri gitu. Menurut kita bahwa tuntutan yang diberikan kepada dia itu tidak masuk akal yang pertama. Ya. Kedua, bahwa tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Ya kan gini,
seseorang berbuat salah itu pasti kan nggak akan mau ngaku kan. Iya dong. Lo maling pohon menangka ya kan, ya masa lo iya saya salah, saya udah maling pohon nangka. Pasti kan ketika lo mau dihukum lo juga berkelit harusnya begini begitu ya. Tapi kan sekarang ketika keputusan hakim dong yang itu paling penting. Itu sah-sah saja dia membela diri, kan gue merasa tidak bersalah, gue merasa ini ya, buktinya dari awal barang bukti aja udah disita. Ketika polisi udah menyita barang bukti berarti kan sudah ada sebuah pidana di situ, sudah ada kepastian. Kan nggak mungkin kalau emang nggak salah nggak mungkin dong sampai di pengadilan, nggak mungkin dong semuanya itu ya kan, sampai duit-duitnya di bank diambil ya kan, di apa sita semua kan begitu aja. Nah jadi ya itu wajar seseorang membela diri, tapi menurut saya sih nggak bakalan. Menurut Nikita bahwa semua ini sudah diatur. Ya itu resiko dia, ya itu boleh aja dia nuduh mau diatur kek, mau udah, menurut saya sih udah hukum karma malah. Kenapa tuh? Ya karena ya mohon maaf ya, selama ini kan dia juga dulu pernah bersih terus sama saya dan beberapa banyak dia itu selama ini kan selalu membuka aib orang, menghina orang. Dan laporan dia jujur aja udah puluhan di Polda Metro Jaya, termasuk saya juga dulu pernah ngelaporin dia kasus pencemaran nama baik, karena kan dia hobinya kan nyerang-nyerang orang. Saya dibilang berlian palsu lah, muka saya palsu lah, ijazah saya palsu lah, ya kan, saya orang miskin lah. Dulu kan pernah bersih terus, walaupun akhirnya 2021 kita ya udah, dia begitu ketemu di salah satu acara Holy Wing, dia nyanyi, gue juga nyanyi, akhirnya gue bareng sama dia, ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi banyak sekali ini musuh-musuhnya ya, masalahnya musuhnya tuh udah bukan 1-2 orang bro, musuhnya mungkin 50 orang lebih. Ya kita kan nggak tahu di belakang ini seperti apa. Intinya ya saat ini ya inilah hukuman yang berat untuk dia. Kenapa? Ya lu mau cepet kaya lu gimana? Kita artis aja jujur aja pada kere semua sekarang. Kalau artis yang bener ya cari duitnya. Tapi kan lu kan ke Paris kok, ini gaya hidupnya terlalu hedon. Dan itu menurut saya tidak sesuai dengan hitungan artis yang sebenarnya. Jadi ketika memang ada pemerasan atau apapun itu ya itu kan kita nggak tahu ya, itu kan udah diuji di pengadilan. Ya mungkin hakim berkeyakinan atau jaksa berkeyakinan hal itu memang terjadi dong. Makanya tuntutannya berat. Pasti ada bukti yang sesuai gitu. Makanya saya bilang hati-hati. Ketika lo naik banding nanti kalau nggak terima belum tentu itu akan turun. Takutnya malah itu bisa naik jadi 15 tahun mau ngomong apa, atau 13 tahun. Yaitu sekarang kita kembalikan lagi, saya tidak mau mendahului, saya hanya bisa sebagai teman mendoakan yang terbaik. Kalau memang itu ternyata ya syukur-syukur bisa turun 2/3 dari 11 tahun, 8 tahun aja udah alhamdulillah. Kalau menurut saya jangan naik banding kan gitu. Tapi saya rasa kalau itu pun terjadi, saya rasa seorang Nikita akan naik banding. Ya cuman ketika naik banding ya lo terima resiko nih, lo harus tahu hitungannya. Jangan sampai naik banding tahu-tahu divonis 15 tahun. Karena itu kan kayak kita gambler juga, ya gitu loh, hati-hati, hati-hati. Tapi kalau boleh dari kasus ini, akan berpengaruh sama skincare UMKM nggak sih yang sedang gencar-gencarnya untuk bertumbuh di Indonesia? Salah satunya kayak kemarin akhirnya Mbak Sela Sofia membanding harga skincare-nya. Ya enggak sih, enggak itu sih gini, perbuatan dia kan pidana diri dia sendiri, ya kan. Orang mau jualan ya itu kan urusan bisnis, ya kan. Mungkin kemarin sedikit berdampak untuk penjualan skincare semenjak dia kan ngoceh-ngoceh ini skincare ini, makanya jadi complicated gitu loh dengan adanya mereview ini mereview itu. Aku aja nggak pernah nge-review produk-produk gitu ya, tapi kan kita nggak salah juga kalau seseorang artis dibayar untuk nge-review, ya itu kan cari duitnya mereka kan gitu. Tapi ibarat kata itu tidak akan berpengaruh selagi memang skincare kita sudah ada BPOM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak merusak kulit orang-orang. Ya kan, yang ketiga, ya ini mungkin pembelajaran juga untuk para artis yang lain. Ya lo jangan dengan cara-cara segala macam lo review jelek-jelekin orang, ujung-ujungnya ya udah lo kesepakatan pembayaran tidak ada secara tertulis kan. Cuman baru kesepakatan percakapan aja gitu, sehingga ada celah orang untuk ya entah itu menjebak, entah itu akhirnya membuat lo jadi dilaporkan. Ya itu risiko ya, ini pelajarannya kita ambil aja untuk kedepannya kan gitu. Apalagi jumlahnya fantastis bro, gila. Kalau cuma 100-200 juta mungkin orang ikhlas. 5 miliar, aduh lo mau kerja berapa tahun bro.
Ya itu memberatkan lah, itu ondel-ondel yang aku sebut lagi viral kan omongan aku, ondel-ondel sawah yang nggak ada kerjaan, yang cuman memanfaatkan pansos doang gitu. Oke, Kak Wirgi, Oke. luar biasa pandangan yang sangat paten. Keren ya. Berani mengungkapkan fakta.